Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asadul Arifin dari KPI kelas A. Sehubungan dengan mata kuliah manajemen siaran, kita di sini diberi tugas untuk menjelaskan dari modul itu sendiri yang diberikan oleh dosen pengampu. Di sini saya akan membahas tentang konsep manajemen siaran. Dalam menjalankan perusahaan atau organisasi, kita sudah sangat sering mendengar yang namanya manajemen. Sebab manajemen ini sangat berkaitan dengan tugas penyelesaian permasalahan yang disebabkan oleh beberapa hal. Namun, apakah itu manajemen? Apakah konsep dari manajemen tersebut? Di sini saya akan menjelaskan apakah itu konsep manajemen dan apa fungsi manajemen itu sendiri. Sebelumnya, apakah itu manajemen? Manajemen adalah suatu proses yang mengatur segala aspek yang dilakukan untuk mencapai sebuah tujuan. Sebelum masuk ke materi, di sini saya akan memberikan sebuah ilustrasi dari konsep manajemen itu sendiri. Nah, dalam konsep tersebut, kita bisa melihat penerapan dari konsep manajemen itu sendiri. Bagaimana sebuah organisasi mengatur beberapa faktor yang menunjang kinerja organisasi tersebut. Dalam konsepnya, bagaimana kita mengatur sebuah faktor sesuai dengan kegunaan dari faktor tersebut, bagaimana kita menempatkan sebuah profesi yang sesuai dengan passion orang tersebut, bagaimana kita mengatur kegunaan sebuah barang demi kepentingan yang dicapai itu maksimal. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah keterkaitan antara manajemen, organisasi, dan administrasi. Yang pertama itu apa itu organisasi? Organisasi adalah sebuah wadah yang dikhususkan untuk orang-orang untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, wadah ini memungkinkan masyarakat untuk berkumpul dan mencapai sebuah tujuan yang tidak dapat diselesaikan oleh individu atau perseorangan. Dengan definisi ini, manusia tujuan aspek penting dari organisasi yaitu manusia, tujuan bersama, dan struktur organisasi. Nah, peran dari manajemen itu sendiri adalah membagi antara siapa yang bertugas yang berwenang dalam organisasi tersebut, bagaimana organisasi tersebut dapat berjalan, itu diatur oleh manajemen dengan konsep-konsepnya yang sudah dijelaskan di atas. Ada 3 istilah yang sesungguhnya berbeda namun saling berkaitan, yaitu organisasi, manajemen, dan administrasi. Dilihat dari cakupannya, administrasi itu mencakup organisasi dan manajemen, sedangkan organisasi adalah wadah yang isinya yang melingkupi manajemen. Dan manajemen itu adalah cara bagaimana kita mengolah wadah tersebut. Lantas mengapa kita sangat memperhatikan konsep manajemen pada organisasi? Apakah penting bagi kita? Apakah manusia itu selalu wajib dipandang? Alasannya sederhana saja, karena pada dasarnya organisasi merupakan sekelompok orang yang sengaja dibuat atau diorganisasikan untuk mencapai tujuan tersebut. Dan tujuan tersebut sudah ditetapkan dari awal. Berdasarkan rumusan ini, berarti dalam organisasi itu ada kelompok manusia atau beberapa manusia yang beragam yang sengaja diorganisasikan untuk mencapai fungsi dan perannya masing-masing. Serta ada tujuan dari manajemen itu sendiri adalah membagi atau memporsir. Misalnya, ada sebuah perusahaan, ada 10 pegawai. Ke 10 pegawai ini sudah di konsep masing-masing oleh manajemen memiliki tugas dan fungsinya masing-masing. Misal ada direkturnya, ada sekretaris, ada bendahara, dan lain-lain. Jika tidak ada konsep dari sebuah manajemen yang mengatur organisasi tersebut, bisa jadi ada satu orang yang melakukan tugas ganda. Misalnya, seperti seorang sekretaris yang merangkap jadi bendahara. Bisa saja, tapi di situ akan memperburuk kinerja dari perusahaan tersebut karena melakukan tugas yang lebih dari porsirannya. Yang kedua yaitu manajemen. Seperti yang saya singgung di atas, manajemen adalah proses mengatur segala sesuatu yang dilakukan untuk mencapai sebuah tujuan. Nah, manajemen ini yang saya akan bahas di sini yaitu memiliki fungsi. Fungsi dari manajemen itu adalah watch.
yaitu planning, organizing, actuating, dan controlling. Maksudnya apa? Dalam proses manajemen ada 4 faktor tersebut. Yang pertama itu perencanaan atau planning. Fungsi dari perencanaan ini adalah merumuskan segala sesuatu tindakan yang akan dilaksanakan. Misal kita akan membuat sebuah acara, kita harus memplanning, kita harus membuat rencana pada acara tersebut agar acara tersebut berjalan dengan semestinya. Yang kedua itu organizing, berkenaan dengan pembagian tugas atau pembagian sumber daya, bagaimana kita mengatur acara tersebut, itu kita harus mengorganizing atau ya membagian job lah ini ya. Selanjutnya yaitu actuating atau pergerakan. Pada dasarnya pergerakan yang dimaksud dalam sini adalah langkah kita dalam melaksanakan organizing yang sudah dibuat sebelumnya. Kita melaksanakan tugas yang diporsir oleh konsep manajemen itu sendiri. Misalnya kita kebagian tugas menjadi seorang pemimpin, kita harus bisa memimpin kita harus bisa berjalan di depan memimpin orang-orang di belakang kita yang sudah mendapat porsinya masing-masing. Yang terakhir yaitu controlling atau pengawasan, adalah untuk mengawasi atau mengevaluasi tindakan yang diyakini dapat mencapai proses tindakan itu maksimal. Nah, perlu yang namanya controlling. Dalam simulasi tersebut, saya akan memberikan beberapa contoh simulasi dari POAS ini. Nah, dalam simulasi tersebut, manajemen di mana fungsi-fungsinya ini terkait satu sama lain dan tidak dapat dipisahkan. Karena dari fungsi pengawasan, fungsi perencanaan, dan lain-lain itu terkait satu sama lain. Yang pertama ya kan, dalam menentukan sebuah event misalnya, kita harus yang pertama itu mengkonsep sebuah event itu, merencanakan sebuah event tersebut. Yang selanjutnya yaitu kita harus membagi job, masing-masing dapat peran apa dalam acara tersebut. Setelah sudah dibagi, hari H kita berjalan, kita beraksi, kita actuating dalam acara tersebut. Yang terakhir yaitu mengontrol, pengawasan. Tugas dari seorang pemimpin mengawasi seorang anggotanya agar berjalan dengan semestinya dan berjalan secara maksimal. Yang terakhir yaitu administrasi. Kita sering mendengar istilah administrasi, uang administrasi atau belum selesai menyelesaikan administrasi dan lain-lain. Tapi kita tidak tahu apakah itu administrasi. Nah, administrasi itu maksudnya secara bahasa artinya melayani, membantu, dan memenuhi. Tetapi maksudnya dalam konsep manajemen ini, administrasi itu penggabungan antara organisasi dan manajemen. Jadi administrasi itu lengkap lah ya, dia bisa mengatur dia bisa mengatur dirinya sendiri, organisasinya sendiri, dan dan dia bisa memanage semua dengan benar dan maksimal. Nah, cara administrasi ini juga terapkan di Amerika Serikat. Dia tidak pernah memakai istilah manajemen karena menurutnya manajemen itu hanya mengatur saja. Dia tidak mengorganisasi secara menyeluruh dalam sebuah organisasi tersebut. Wadahnya tidak ada istilahnya untuk itu manajemen. Tapi administrasi itu, mereka menggunakan istilah administrasi. Kenapa? Administrasi itu mencakup secara luas. Dia wadahnya, dia juga yang mengatur sendiri. Maka dari itu pemerintah di sana menggunakan istilah seperti bos administrasi atau Kalsium administrasi seperti itu. Nah, jadi dapat diartikan gini, administrasi itu adalah gabungan dari manajemen dan organisasi. Kesimpulannya, sesungguhnya organisasi, manajemen, dan administrasi berbeda, pengertiannya berbeda, tetapi saling berkaitan. Kalau dari cakupannya, administrasi itu melingkupi dari organisasi dan manajemen, karena
Ya pengertiannya seperti itu. Sedangkan organisasi itu adalah wadah, tetapi dia tidak memiliki manajemen tersendiri, dan manajemen adalah cara bagaimana kita mengolah organisasi tersebut. Jadi administrasi itu seperti gabungan lah antara organisasi dan manajemen. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan dari konsep manajemen organisasi. Kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.